Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Uni Eropa. Ngeluh Indonesia. Ngegas kopi dan coklat lokal. Jadi raja global, harga melejit banget. Gengs, lo percaya nggak sih kalau sekarang Uni Eropa lagi kelabakan gara-gara kopi sama coklat dari Indonesia makin berjaya di pasar dunia? Serius, negara-negara yang dulu ngeremehin produk lokal kita sekarang malah rebutan pengen impor. Keren banget kan? Kalau lo suka informasi-informasi gokil tentang bagaimana Indonesia bisa bikin dunia melongo, subscribe terus ya biar nggak ketinggalan update terkeren soal negeri sendiri. Biar nggak dibilang ngibul, nih beberapa fakta. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor kopi Indonesia ke Uni Eropa tahun lalu naik lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Negara kayak Belgia, Jerman, dan Italia mulai beralih ke kopi Arabica Gayo dan coklat dari Sulawesi karena kualitasnya lebih oke. Harga jual kopi Gayo di pasar internasional sekarang bisa tembus sampai $30 Amerika, setara dengan sekitar Rp500.000 per kilogram. Uni Eropa yang biasanya jadi penguasa pasar kopi dan coklat dunia sekarang mulai kehilangan kendali. Industri di sana lagi krisis karena cuaca ekstrem yang bikin panen gagal. Sementara itu, petani-petani kita yang dulu cuma dianggap pelengkap, sekarang jadi bintang utama. Yang lucu, dulu mereka bilang, kopi kita kurang kelas. Sekarang mereka berebutan ngimport. Lucu nggak tuh? Bayangin para petani di dataran tinggi Aceh yang sehari-hari pakai sarung dan naik motor butut, sekarang bisa ngatur pasar Eropa. Bahkan ada yang udah mulai ekspor mandiri lewat koperasi digital. Anak-anak muda di desa juga mulai balik kampung buat buka usaha kopi karena ngelihat peluang makin gede. Siapa sangka, dari ladang sederhana bisa ngeguncang pasar global. Dulu kopi dan coklat kita sering dianggap kelas 2. Tapi sekarang, dunia yang harus tunduk. Petani-petani kita bukan cuma jual hasil bumi, mereka jual rasa, cerita, dan budaya. Lo pernah ngerasain kopi Toraja yang pahitnya elegan? Atau coklat Sulawesi yang aromanya nusuk tapi nagih? Nah, itu bukan cuma produk, itu identitas. Dan lihat sekarang, negara-negara yang biasa jadi juri rasa harus ngakuin, Indonesia nggak main-main. Fakta gokil lainnya, sebagian besar coklat di Eropa ternyata asalnya dari biji kakao Indonesia. Tapi selama ini, merek Eropa yang panen untungnya. Sekarang mulai kebalik. Brand lokal kayak Pipiltin Cocoa dan Tanah Merah Coffee udah tembus pasar global. Bahkan ada produk kita yang dijual di butik gourmet Paris dengan harga sampai Rp500.000 per batang coklat mini. Wadidaw! Padahal di sini kita bisa beli dengan harga cuma sepertiganya. Tapi gengs, jangan cuma puas sama fakta manis tadi. Di balik keberhasilan kopi dan coklat, kita ngacak-ngacak pasar Eropa. Ada perjuangan berdarah-darah yang kadang nggak kelihatan di permukaan. Biar lu makin sadar, yuk kita kulik lebih dalam perjuangan luar biasa anak bangsa yang kini bikin Eropa kebakaran jenggot. Banyak yang nggak tahu, selama puluhan tahun, petani kopi dan kakao di Indonesia cuma dianggap pelengkap rantai suplai. Mereka kerja banting tulang, kena panas dan hujan, tapi dibayar murah karena harga dikendalikan tengkulak atau pemain besar. Tapi sekarang, mereka bangkit. Lewat koperasi digital, aplikasi pertanian pintar, dan dukungan pemerintah, petani-petani muda mulai mengambil alih kendali. Mereka nggak cuma jual biji mentah, tapi mulai prosesin sendiri, belajar branding, bahkan ngerti logistik ekspor. Bayangin, anak-anak muda di Toraja dan Gayo sekarang udah bisa ngatur ekspor mereka sendiri lewat platform digital. Keren banget kan? Lu tahu nggak? Gelombang panas dan perubahan iklim bikin banyak negara produsen kakao dan kopi di Afrika dan Amerika Latin gagal panen. Contohnya, Ghana dan Pantai Gading, dua negara penghasil kakao terbesar dunia, ngalamin penurunan produksi hingga lebih dari 20% tahun ini. Akibatnya, Uni Eropa yang selama ini bergantung ke mereka, panik. Harga coklat melonjak gila-gilaan di sana. Tapi tahu siapa yang nyelamatin mereka? Yup, Indonesia. Dengan iklim tropis yang stabil di beberapa daerah dan inovasi petani kita yang makin canggih, produksi kopi dan kakao justru stabil bahkan naik. Nggak heran kalau pelaku industri Eropa sekarang berebutan kontrak dagang sama eksportir Indonesia.
Sekarang bayangin gini, lo lagi duduk di kafe kecil di Paris, lalu lo pesan secangkir kopi. Dulu pasti lo bakal disuguhin espresso Italia. Tapi sekarang, banyak barista justru nawarin Indonesian Single Origin from Aceh Gayo. Keren nggak tuh? Nggak cuman soal rasa. Ini juga perang citra. Kopi Indonesia sekarang udah punya tempat spesial di hati para penikmat kopi dunia. Dan hebatnya lagi, ini bukan hasil perusahaan raksasa aja, tapi juga hasil kerja keras petani lokal, barista lokal, dan brand kecil-kecil yang berani tampil beda. Lu tahu nggak? Di Indonesia, biji kakao kita itu masuk 3 besar dunia dari segi volume. Tapi baru akhir-akhir ini, kualitas dan nama besar coklat Indonesia mulai diangkat. Dulu cuma dijadiin bahan baku buat produk luar negeri, sekarang kita udah punya brand sendiri. Contohnya Pipiltin Cocoa, Krakakoa, dan Pot Chocolate. Mereka benar-benar bawa aroma lokal kayak garam Bali, gula kelapa, sampai cabai rawit jadi bagian dari cita rasa coklat yang mendunia. Bahkan ada coklat dari Sulawesi yang menang penghargaan International Chocolate Awards di London. Jadi bukan cuma Eropa doang yang bisa sombong, gengs. Kita juga bisa. Yang bikin haru banget, makin banyak anak muda yang ninggalin kerjaan di kota buat balik ke desa, ngerawat kebun keluarga, dan jadi pengusaha kopi atau coklat. Mereka bawa semangat baru, ilmu digital, dan gaya pemasaran kekinian. Mereka bikin brand dengan nama lokal, desain kemasan kece, sampai jualan via TikTok Shop atau Instagram. Ada yang omzetnya udah miliaran rupiah per tahun. Bukan mimpi, tapi kenyataan. Jangan lupa sejarah, gengs. Dulu Belanda datang ke tanah air bukan karena cinta budaya kita, tapi karena kekayaan rempah, kopi, dan kakao. Kita dipaksa tanam komoditas ini buat ngisi kantong penjajah. Tapi sekarang, justru produk yang sama jadi alat kita buat balik menyerang secara ekonomi. Kayak balas dendam versi soft power. Nggak pakai peluru, tapi pakai rasa. Di tengah dominasi brand multinasional, kisah sukses para petani kecil dan UMKM lokal ini kayak cahaya di tengah kegelapan. Mereka nunjukin bahwa kedaulatan ekonomi itu mungkin, asal ada tekad, dukungan, dan inovasi. Ini bukan cuma soal dagang, tapi soal harga diri bangsa. Soal siapa yang ngatur permainan global. Tapi ingat, kita belum menang sepenuhnya. Industri ini masih rentan. Kalau kita lengah, bisa-bisa kita balik lagi jadi tukang panen buat brand asing. Makanya, penting banget kita dukung terus produk lokal. Mulai dari beli, promosiin, sampai edukasi teman-teman kita tentang pentingnya bangga sama buatan Indonesia. Indonesia punya lebih dari 200 jenis kopi lokal, tapi baru sebagian kecil yang go internasional. Bayangin kalau semuanya bisa tembus pasar global, kita bisa kuasain ekonomi dunia dari balik secangkir kopi. Sama juga dengan coklat. Kakao kita bisa jadi bahan baku es krim, roti, minuman energi, bahkan kosmetik. Tapi selama ini nilai tambahnya diambil negara lain. Saatnya kita sendiri yang kelola, dari hulu ke hilir. Pemerintah udah mulai gerak, dari bantu sertifikasi produk, sampai buka akses ekspor. Tapi mereka nggak bisa kerja sendirian. Kita juga punya peran. Sebarkan informasi, kasih review positif, support di media sosial, dan ajak orang lain buat kenal lebih dekat produk lokal. Ingat, gerakan ekonomi bisa dimulai dari hal kecil. Secangkir kopi pagi lo, atau coklat yang lo kasih ke pacar. Jadi, masih mau ngeremehin kopi dan coklat lokal? Atau kita justru harus makin bangga dan dukung produk anak bangsa biar makin mendunia? Bayangin kalau semua sektor bisa kayak kopi dan coklat. Bukan cuma ekspor, tapi nguasain pasar dunia dengan karakter khas Indonesia. Kenapa enggak? Kalau lo ngerasa bangga sama Indonesia yang makin nancep di peta dunia, klik tombol suka, share ke temen lo, dan tulis di kolom komentar. Produk lokal apa yang lo pengen lihat berjaya kayak kopi dan coklat kita? Jangan lupa follow terus buat dapetin informasi paling update dan paling menggugah dari negeri tercinta. Karena masa depan Indonesia bisa jadi secangkir kopi atau sebatang coklat yang lo nikmati hari ini.